Kami percaya bahwa Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Biarlah setiap pujian penyembahan kami menyukakan hati-Mu Tuhan. Tiba saatnya bagi kami saat ini untuk mendengarkan suara-Mu. Kami rindu Tuhan, Engkau melawat setiap kami. Engkau persiapkan hati kami Tuhan untuk menjadi tanah hati yang gembur. Apa yang ditaburkan benar-benar boleh bertumbuh dalam kehidupan kami dan menghasilkan buah yang lebat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Biar hanya Roh-Mu yang kudus hadir di tempat ini Tuhan. Kami menolak segala kuasa-kuasa lain yang mengganggu jalannya ibadah kami, yang mengganggu jalannya konsentrasi kami. Biarlah selalu kami bisa fokus untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu tidak akan berlalu sia-sia. Bagi hamba-Mu yang Tuhan pakai, tutup bungkus hamba-Mu dengan kuat Roh-Mu yang kudus, sehingga Dia sampaikan benar-benar merupakan kebenaran firman Tuhan. Bukan kemampuan manusia berpikir, bukan olah pikir manusia secara pribadi, tapi benar-benar merupakan kebenaran firman Tuhan yang akan mampu mengubah cara berpikir kami, mampu mengubah sikap hati kami, bahkan mampu mengangkat di saat kami jatuh. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Salam Bapak Ibu. Kembali lagi saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Pendeta Hengki untuk melayani di tempat ini, dan tentunya juga buat seluruh majelis di tempat ini yang mempercayakan saya untuk membagikan firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Semoga firman Tuhan kali ini benar-benar bisa mendapat tempat dalam hati kita dan membekali kita selama kita masih menumpang di dunia yang fana ini. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Roma 1 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-27. Roma 1 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya akan bacakan. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Ayat yang ke-20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya. Sebab dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah dan mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ayat 22. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Ayat 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Ayat yang ke-26. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Ayat 27. Demikianlah juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka yang menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam
diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Berapa hari lalu ada berita di Jakarta Pusat, itu ada lomba kecantikan transgender, itu heboh ya, sampai diselidiki karena tidak mendapatkan izin. Saya sedikit tertarik karena dalam sejarah hidup saya sudah jadi pendeta beberapa puluh tahun, saya belum pernah membawakan tema LGBT ya, belum pernah saya bawa tema ini. Mudah-mudahan tema ini benar-benar bisa membekali kita saat ini. Karena Bapak Ibu, kenapa? Suku Bugis saja, ternyata di sana sudah ada 5 jenis gender. Ya, nanti silakan browsing di internet. Suku Bugis sudah mengakui dari dulu ternyata ada 5 jenis gender. Di Thailand itu ada sudah 18 yang sudah diakui dan disahkan secara hukum bahwa ada 18 jenis gender yang diakui di Thailand, dan itu sudah diterima dan disahkan secara hukum. Kemudian ada satu satu website yang bernama Sexual Diversity, itu mengadakan sebuah penelitian. Dan ternyata jenis kelamin manusia dalam hasil penelitiannya itu jumlahnya sudah 107 jenis kelamin. 107 orientasi seksual. Dan tahun 2024 ini sudah 39 negara menerima, mengakui, mensahkan pernikahan sejenis. Luar biasa cepatnya. Tidak lama lagi kayaknya akan tambah. Bahkan di Indonesia, kaum LGBT itu jumlahnya 3%. Jadi kalau jumlahnya 280 juta penduduk Indonesia sekarang, ya kurang lebih 7,5 sampai 8 juta orang yang punya permasalahan atau terkait dengan kaum LGBT ini. Saya merenung sedikit, apa sih masalahnya di mana ya? Jangan-jangan yang bertugas menyampaikan ini yaitu gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, teolog-teolog itu berdiam diri, makanya banyak jemaat pun tidak mengerti apa itu LGBT. Makanya tidak salah pada kesempatan kali ini saya diberi tema LGBTQ dalam perspektif Kristen. Tapi kita akan mengerti secara khusus ada kuasa demonik di belakang perilaku LGBT. Untuk itu mari kita coba lihat dulu apa sih LGBTQ itu apa. Mungkin rata-rata sudah tahu ya. Cuma saya akan sampaikan sedikit supaya kita lebih memahami dan akan mengaitkan dengan Alkitab. Jadi LGBTQ itu, L itu lesbian. Lesbian itu adalah wanita yang tertarik secara emosional, romantik atau seksual kepada wanita lain. Bahasa sederhananya, orang yang demen, perempuan yang demen sama perempuan. Ya, bahasa simpelnya. Yang kedua, gay. Gay itu umumnya merujuk pada pria yang tertarik secara emosional, romantik atau seksual kepada pria lain. Tetapi juga bisa digunakan oleh siapa saja yang tertarik kepada orang dari jenis kelamin yang sama. Jadi bahasa simpelnya, laki-laki suka laki-laki. Ya, itu gay. Kalau biseksual, seorang yang tertarik secara emosional, romantis atau seksual kepada lebih dari satu jenis kelamin. Ini perempuan yang doyan laki, tapi juga doyan
Itu namanya biseksual. Laki-laki yang doyan perempuan tapi juga doyan laki-laki. Ini namanya biseksual. Kemudian T-nya itu transgender. Adalah seseorang yang identitas gendernya berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir. Ini termasuk orang yang telah melakukan transisi atau sedang dalam proses transisi. Ini jelas ya, karena banyak artis-artis yang ganti jenis ke kelamin. Yang selanjutnya queer atau questioning ya. Istilah payung yang mencakup berbagai identitas seksual dan gender yang berbeda dari norma heteroseksual dan cisgender, dapat digunakan oleh mereka yang merasa identitas mereka tidak sepenuhnya tertangkap oleh label seperti gay atau biseksual. Questioning adalah seseorang yang sedang dalam proses mengeksplorasi dan memahami identitas seksual atau gendernya. Kalau masalah ini serahin bapak-bapak, ibu-ibu bisa browsing sendiri atau mencari sumber-sumber yang bisa dipercaya. Karena sekarang ini kita akan lebih menyorot kepada LGBT dalam kaitan atau dalam pandangan Kristen. Coba kita lihat yang pertama, LGBT dan Alkitab. Pertanyaannya begini Bapak Ibu. Ada enggak istilah LGBTQ di dalam Alkitab? Apakah secara eksplisit dan jelas ada istilah LGBTQ dalam Alkitab? Nah, coba kita buka dulu dalam Ulangan 23 ayat 17. Di antara anak-anak perempuan Israel, janganlah ada pelacur bakti, kadesah. Dan di antara anak laki-laki Israel, janganlah ada semburit bakti, kades. Nah, kalau buka dalam EV, terjemahan EV, itu kata semburit bakti itu sodomite. Ya. Kalau dalam terjemahan MILT, kata kades itu diterjemahkan homoseks. Kalau begitu istilah gay dalam terminologi yang kita gunakan tadi, akronim yang kita gunakan tadi, LGBTQ, gay-nya itu dalam Alkitab istilahnya itu kades. Ya, bisa nangkap ya? Jadi itu homoseksual. Itu kades, berarti ada dalam Alkitab. Walaupun tidak tertulis sama seperti istilah yang digunakan gay, tapi dia menggunakan terminologi lain atau istilah lain, tapi yang mempunyai makna sama di belakang semua itu. Yang selanjutnya ada kata malakoi. Itu bisa dilihat di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-9. Diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dalam terjemahan baru menggunakan kata banci. Ya. Kemudian arsenokoites itu diterjemahkan menjadi pemburit, padahal itu mirip-mirip kayak sinonim. Ini juga menunjuk kepada homoseksual. Lah, kalau begitu Pak Pendeta, bukankah itu cuma membahas masalah homo, lesbinya kemana? Ya kan? Biseksualnya di mana? Transgendernya di mana? Bahkan yang 107 jenis kelamin itu di mana di Alkitab? Mungkin ada yang bertanya begitu. Bukankah itu cuma membahas yang homoseksual? Masih ada, sabar ya. Alkitab kita itu luar biasa, semuanya ada. Coba kita lihat Roma 1 ayat 26 sampai 27. Ini kita lihat masalah lesbian dan yang biseksual. Karena itu Allah menyerahkan mereka pada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Coba perhatikan kata istri-istri. Itu menggunakan kata telus.
Telus ini bisa diterjemahkan perempuan. Makanya kalau Bapak Ibu lihat di situ dalam Roma 1 ayat 26 dalam versi MILT menggunakan kata apa? Saya baca perempuan. Sehubung dengan itu Allah telah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu, kehinaan, karena bahkan orang-orang perempuan mereka telah menukar fungsi yang alami dengan apa yang melawan alam. Telus kalau mau diterjemahkan perempuan, ketika perempuan bersetubuh dengan perempuan, perempuan doyan perempuan, perempuan suka perempuan, itu lesbi. Berarti ada lesbi dalam. Kalau itu diterjemahkan istri, tadinya dia kan istri punya suami, betul? Istri doyan sama suami. Setelah itu berubah, doyan juga sama perempuan. Apa namanya? Biseksual. Berarti biseksual ada. Kemudian itu bisa dilihat dalam ayat yang ke-27 juga, laki-lakinya ya. Transgender dan yang lain-lain di mana, Pak? Ada nggak dalam Alkitab? Ada. Itu hebatnya Alkitab kita orang Kristen ini. Lengkap. Coba kita lihat Roma 1 ayat 26 tadi. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada apa? Hawa nafsu yang memalukan. Hawa nafsu yang memalukan ini artinya patos atimia. Semua orientasi seksual yang memalukan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dirangkum di sini. Ya. Di dalam nafsu yang memalukan dan di dalam persetubuhan yang tidak wajar. Apapun yang tidak wajar, tidak normal, tidak sesuai dengan ketetapan firman Tuhan, itu masuk di dalam patos atimia. Berarti berapapun jenis kelamin itu yang tidak normal, tidak sesuai dengan ketetapan Tuhan, itu bisa dimasukkan di dalam patos atimia ataupun di dalam persetubuhan yang tidak wajar. Bisa paham ya? Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, kata persetubuhan yang tak wajar itu sebenarnya kalau melihat dalam bahasa aslinya, karena orang-orang yang setuju dengan LGBTQ itu menafsirkan agak berbeda. Bagaimana cara dia menafsirkan? Dia menafsirkan kata tidak wajar itu dengan pengertiannya sendiri. Ini modelnya kayak Ustadz Kenama. Kalau nafsirkan sakarepe dewe. Ndak punya pemahaman yang mendalam tentang hermeneutika. Langsung menafsirkan kitab suci. Orang lain saenak udele wong Jawa ngarane. Ya. Jadi katanya dalam bahasa aslinya ini sebenarnya bermakna bahwa tidak natural. Yang tidak wajar itu tidak natural, tidak alami. Kalau Petrus menggunakan kata yang sama dalam kitab Petrus, itu sama seperti binatang. Hubungan seks apapun yang mirip dengan binatang, yang tidak alami, itu masuk di sini. Bisa nangkap ya? Masuk di dalam patos atimia atau persetubuhan yang tidak wajar itu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, makanya dalam Roma 1 ayat 26, coba saya lihat kita terjemahkan. Oleh sebab itu dalam terjemahan ND, oleh sebab itu Allah telah menyerahkan mereka kepada hawa nafsunya yang hina. Kaum istri telah menukarkan persetubuhan kodrati dengan yang bertentangan dengan apa? Kodrat. Apapun persetubuhan yang tidak sesuai dengan kodrat, itu kategorinya di sini, yaitu itu sudah masuk dalam
istilah LGBT tadi. Jadi istilah LGBT itu masuk di dalam persetubuhan yang bertentangan dengan alam, yang bertentangan dengan Quran. Sekarang yang kedua kita belajar dulu LGBTQ dan perspektif Alkitab. Apa sih Alkitab punya pandangan tentang LGBT? Karena para teolog dan pengikut gerakan LGBT ini juga kadang-kadang menggunakan Alkitab untuk menjustifikasi perbuatan mereka. Mencari pembenaran terhadap apa yang mereka lakukan. Coba kita lihat di dalam Imamat 18 ayat 22. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu apa? Kekejian. Itu bahasa aslinya toebah. Toebah itu apa? Toebah itu keji, memalukan, menjijikkan. Jadi dalam kacamata Tuhan, perilaku LGBT itu adalah suatu dosa yang memalukan, menjijikkan, dan hina. Itu dalam kacamata Tuhan. Lah kenapa kok bisa hina begitu, Pak? Ya. Kalau bisa lihat dulu terjemahan firman Allah yang hidup, janganlah kamu bersetubuh dengan orang yang sama jenis kelaminnya, homoseks, karena hal itu dosa yang sangat lebih jelas itu. Lah kenapa? Kenapa kok Tuhan memandang itu sebagai dosa yang keji? Karena hal itu melanggar ketetapan Tuhan. Ketetapan Tuhan yang pertama itu hanya ada 2 gender, laki-laki dan perempuan. Nggak usah ditambah-tambah. Kalau ada yang nambah-nambah sudah keluar dari ketetapan Tuhan. Yang kedua dalam kaitan orientasi seksual, ya, dalam kaitan dengan orientasi seksual, ketetapan Tuhan itu adalah heteroseksual, bukan homoseks, bukan biseksual, bukan orientasi seks yang lain-lainnya. Yang ditetapkan Tuhan adalah heteroseks. Kalau laki-laki ya harusnya demennya sama perempuan. Kalau perempuan demennya sama laki-laki. Itu yang Tuhan tetapkan. Dan itu pun harus dilakukan di dalam pernikahan. Kalau ayat-ayatnya udah banyak ya, karena kita ngejar waktu ini lagi setengah jam. Nah, sanksinya apa? Alkitab memperlihatkan sanksi bagi perilaku homoseksual itu, misalnya ketika Sodom dan Gomora dibinasakan. Saya tidak perlu lagi buka itu karena fokus kita bukan di situ nanti ya. Suatu saat saya cerita begini, Sodom itu perilaku homoseksual itu luar biasa. Bahkan dosa-dosa lain juga banyak. Yang terjadi waktu itu karena perilaku mereka sudah mencapai puncak, Alkitab mencatat bahwa mereka dihukum oleh Tuhan dan dibinasakan. Ada 3 pandangan yang menafsirkan apa yang sedang terjadi di Sodom. Ada yang bilang itu letusan gunung berapi. Pandangan kedua itu asteroid yang jatuh dari langit dan menjatuhi kota Sodom dan Gomora dan menghancurkan kota-kota sekitarnya. Karena sampai diteliti di sana bahwa ada lapisan bumi yang mengeras seperti kaca sebagai akibat benturan dengan asteroid. Yang ketiga itu adalah gempa. Gempa ini menggoncang kota Sodom dan Gomora sehingga gas-gasnya itu yang di dalamnya itu keluar, dan karena ada lampu-lampu dari penduduk itu menyambar seluruh kota Sodom dan Gomora sampai kemudian tenggelam di Laut Mati bagian selatan. Entah apapun itu, Alkitab mencatat bahwa dosa homoseksual yang merupakan bagian dari LGBT itu dibinasakan oleh Tuhan. Yang kedua, dihukum mati kalau ditahu. Ya, kalau Bapak Ibu nanti periksa Imamat 20 ayat 13,
seorang pria yang berbaring dengan laki-laki seperti layaknya berbaring dengan wanita, mereka telah melakukan kejijikan. Keduanya apa? Dihukum mati. Dan darah mereka tertanggung atas mereka sendiri. Sebelum hukum Taurat turun, Sodom dan Gomora dibinasakan. Ini dihukum mati. Yang ketiga, tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Kerajaan sorga atau kerajaan Allah. 1 Korintus 6 ayat 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabung, pemfitnah dan penipu. Apa? Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, jelas kan? Yang heran sekarang teolog-teolog yang pro sama LGBT malah menggunakan ayat-ayat firman Tuhan untuk menjustifikasi apa yang mereka sedang perjuangkan. Padahal di sini secara eksplisit jelas sekali. Yang kedua Bapak Ibu yang saya mau tekankan. Perilaku LGBT itu selalu tumbuh subur di kuil penyembahan berhala. Makanya kita kembali kepada bacaan kita tadi. Roma 1 ayat 18 sampai 20, di situ dikatakan oleh Paulus bahwa orang-orang yang menyembah berhala itu sebenarnya tahu siapa Allah itu. Melalui apa? Wahyu umum. Siapa yang sekolah teologi pasti tahu ya, ada dua wahyu, wahyu umum, wahyu khusus ya. Penyataan umum, penyataan khusus. Jadi penyataan dengan pernyataan itu beda. Penyataan itu revelasi atau wahyu, pernyataan itu statement ya. Penyataan umum. Jadi dianggapnya manusia oleh Paulus bahwa mereka itu sebenarnya mengenal Allah melalui wahyu umum. Wahyu umum itu adalah melalui alam semesta dan hati nurani. Ya, sedangkan wahyu khusus adalah melalui firman Tuhan dan Yesus Kristus. Jadi dalam ayat 18 sampai 20 Paulus mau meyakinkan bahwa sebenarnya mereka kenal Tuhan. Mereka mengetahui Tuhan dari ciptaan. Tapi dalam ayat selanjutnya dikatakan anehnya mereka tidak menyembah Dia. Tidak memuliakan Allah sebagai Allah. Tidak bersyukur padanya, tapi justru bikin patung yang menyerupai binatang dan sebagainya, dan mereka melakukan penyembahan berhala. Paulus katakan mereka berbuat seolah-olah pintar padahal bodoh. Itu yang Paulus sampaikan. Dan ayat yang ke-26 dan 27 dari bacaan kita tadi, Paulus langsung bawa kepada masalah LGBT. Berarti penyembahan berhala itu kok langsung dibawa oleh Paulus pada masalah LGBT. Apakah ada hubungan? Apakah ada kaitan? Jangan lupa ya, Paulus itu melayani di Korintus. Di Korintus itu ada kuil bernama kuil Afrodit. Di dalam kuil itu Bapak Ibu ada 1000 pelacur bakti. Belum yang semburit bakti. Saya jelaskan dulu. Paulus itu tahu persis bahwa di kuil-kuil penyembahan berhala itu susunan acaranya, rundown-nya, tata ibadahnya, itu dia tahu persis. Ada yang tahu persis susunan ibadahnya orang di kuil penyembahan berhala? Baik yang di Mesir, Dewi Isis. Baik yang di Kanaan, Baal atau Asyera. Baik yang di Potamia ya. Ini lidah. Maklum sudah umur. Itu Dewi Istar, Niniwe, Asyur itu Istar. Kemudian pindah ke Dewi Yunani, namanya apa? Afrodit tadi. Kalau di Roma namanya Venus. Itu sistem ibadahnya beti-beti. Apa tuh beti-beti? Beda-beda tipis 11-12.
Makanya ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka sampai di padang gurun. Di situ mereka sebenarnya ketika membuat lembu emas itu, susunan ibadahnya itu dia dapat dari mana? Dapat dari Mesir. Dia meniru cara ibadah orang-orang sekitar. Suku-suku pagan, agama-agama pagan waktu itu. Makanya pada kesempatan kali ini coba kita lihat ya. Apa saja susunan ibadahnya dalam orang-orang yang beribadah di kuil berhala. Coba kita lihat dalam Yeremia 19 ayat 5. Mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada Baal. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan atau kukatakan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Apa yang terjadi pertama? Pengorbanan anak. Yang kedua, mencium patung Baal. 1 Raja-Raja 19 ayat 18. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium Baal. Karena ritual di dalam kuil itu biasanya setelah ada persembahan kepada bayi-bayi, mempersembahkan bayi-bayi, mereka ada suatu tahapan acara tersendiri di mana mereka mencium patung Baal. Yang ketiga, mereka makan-makan. Ada pesta makan-makan habis itu. Coba lihat dalam Keluaran 32 ayat 6. Pada keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi, lalu dipersembahkannya korban bakaran dan dibawanya korban syukur pula. Maka orang banyak itu penduduklah makan, minum, kemudian bangkitlah mereka itu berdiri hendak bermain beramai-ramai. Makan di sini tidak dimaksud cuma makan biasa, tapi memang makan pesta pora ya. Makan benar-benar makan. Kemudian ada pesta miras. Masih dari Keluaran 32 ayat 6, kata minum di situ jangan pernah berpikir itu minum biasa. Itu minum minuman keras. Dan setelah itu masih dari ayat yang sama, mereka berpesta pora. Kalau dalam terjemahan TL itu mereka bermain-main. Bermain rame-rame. Apa pesta seks. Makanya coba lihat terjemahan firman Allah yang hidup yang lebih menangkap maksud daripada ayat tersebut. Keesokan harinya pagi-pagi benar, mereka sudah bangun dan mulai memberikan kurban bakaran serta kurban pendamaian kepada patung lembu itu. Lalu mereka duduk makan minum sambil berpesta pora. Ini terjemahan yang lebih pas. Disertai apa? Perbuatan susila. Kalau di kuil Afrodit, di sana ketika kuil itu dibangun, mereka mempunyai pemahaman bahwa Afrodit sebagai dewi kesuburan, Isis dan sebagainya. Kalau ingin memberkati umatnya, mereka akan melakukan pelacuran bakti dan semburit bakti. Karena pelacuran bakti dan semburit bakti itu dianggap mampu merangsang dewi-dewi di langit. Sehingga mencurahkan hujan, memberi kesuburan dan memberikan kelimpahan. Jadi tidak heran di setiap kuil itu ada pelacuran bakti untuk merangsang para dewi-dewi mereka. Ini yang Paulus tahu. Bahkan dirangsang dengan cara homoseksual yang kita kenal tadi dengan kades atau semburit bakti. Apa yang mau ditekankan di sini oleh Paulus? Setiap penyembahan yang tidak tertuju kepada Allah Tritunggal, setiap penyembahan yang tidak tertuju pada Allah yang benar, setiap penyembahan yang tidak tertuju kepada Allah pencipta alam semesta, itu adalah lahan subur tumbuhnya LGBT. Itu adalah tempat akan bertumbuh secara luar biasa perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan yang keji dan menjijikkan dalam kacamata Tuhan. Dan selanjutnya Bapak Ibu, ketika Raja Yosafat melakukan pembaharuan, Yosia dan Yosafat. Nanti bisa dibuka dalam 2 Raja-Raja 23:7. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti. Berarti di kuil-kuil itu ada petak-petak, kayak tempat-tempat kos. Ya, tempat melakukan
pelacuran bakti, tempat melakukan homoseksual. Yosia merobohkan itu. Karenanya ketika menghancurkan penyembahan berhala, sekaligus pasti menghancurkan perilaku LGBT. Karena memang LGBT dengan penyembahan berhala itu sangat dekat. Bisa juga dilihat dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 47, dan sisa pelacuran bakti yang masih tinggal dalam zaman Asa ayahnya dihapuskannya dari negeri itu. Jadi kalau pergi ke Timur Tengah sana, terutama dalam homoseksual, lesbi bertumbuh seperti jamur di musim hujan. Jadi kalau begitu bisa disimpulkan perbuatan LGBT adalah bagian atau satu acara dari penyembahan berhala. Saya ulang. Kegiatan LGBT itu adalah bagian daripada penyembahan berhala. Sama dengan kalau kita ibadah. Di sini ada nyanyi, ada berdoa, ada dengar firman. Mungkin kegiatan LGBT itu salah satu bagian dari kegiatan penyembahan berhala tersebut. Di mana ada penyembahan berhala, di situ LGBT akan tumbuh subur. Segala penyembahan yang tidak tertuju pada Allah Tritunggal akan menjadi lahan subur. Perilaku LGBT bertumbuh. Makanya kalau penyembahan benar ditujukan kepada Allah yang benar, ditujukan kepada Allah Tritunggal, itu adalah tempat yang tidak memungkinkan LGBT tumbuh. Ya. Yang kedua, LGBT berhala dan roh-roh jahat. Tadi kita sudah membahas hubungan LGBT dengan penyembahan berhala. Bahwa LGBT adalah satu kegiatan, salah satu bagian daripada penyembahan berhala. Sekarang kita lihat dulu hubungan antara berhala dan roh-roh jahat. Ini kita sudah mulai masuk ke bagian inti. Adakah hubungan sebenarnya antara berhala dengan roh-roh jahat? Nah, Bapak Ibu kalau nanti buka Yeremia 21 ayat 11, Yeremia 16 ayat 20, Yeremia itu menganggap berhala itu tidak ada. Yeremia menganggap berhala itu bukan apa-apa. Berhala itu hanyalah sepotong kayu, sebongkah batu yang diukir oleh tangan manusia dan tidak memiliki kuasa sendiri. Itu dalam pandangan Yeremia. Jadi Yeremia bilang berhala itu bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Samuel mengatakan bahwa berhala itu adalah dewa kesia-siaan. Gak ada, cuma sia-sia. Paulus mengatakan bahwa berhala itu tidak ada berhala di bumi ini. Itu bisa dilihat 1 Korintus 8 ayat 4. 1 Korintus 10 ayat 19 sampai 20. Pemazmur mengatakan bahwa berhala itu diolok-olok oleh pemazmur ya. Bahkan para nabi itu suka sekali mengolok-olok berhala karena dia dianggap berhala itu enggak ada. Bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Tapi nanti di kemudian kita akan sadar bahwa di balik semua penyembahan berhala itu ternyata ada iblis. Ada roh-roh jahat, ada kuasa demonik yang berperan. Coba kita lihat dalam Ulangan 32 ayat 17. Ini Musa katakan, mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat yang bukan Allah, kepada Allah yang tidak mereka kenal, Allah baru yang belum lama timbul, yang kepadanya nenek moyangmu tidak gentar. Ketika seseorang mempersembahkan korban kepada berhala, orang itu mungkin tidak tahu bahwa penyembahan yang ditujukan kepada berhala diterima oleh roh jahat. Bisa nangkep? Setiap
persembahan, setiap penyembahan yang tidak tertuju kepada Allah, itu akan tertuju kepada roh jahat. Roh jahat ambil untung di situ. Coba makanya dalam Ulangan 32 ayat 17 kita lihat dalam terjemahan lama. Mereka itu pun telah mempersembahkan korban kepada siapa? Setan. Bukan kepada Allah. Makanya kalau Bapak Ibu pergi ke Gunung Kawi, di sana ketika mau cari pesugihan, kita disuruh duduk dulu di bawah pohon dewandaru. Berharap ada daun yang jatuh atau buah yang jatuh. Kelihatan mana sih setannya, nggak ono. Ya, nggak ada tuh setannya. Setelah itu kita akan digiring kepada ada 2 makam di situ. Itu digiring di situ. Nggak ada kok, kita cuma berikhtiar. Tapi Alkitab mengatakan setiap hal yang kita lakukan yang tidak tertuju kepada Tuhan akan tertuju kepada. Ini harus dimengerti sebagai orang Kristen. Coba kita lihat juga dalam Paulus punya pendapat ya. 1 Korintus 10 ayat 20. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Bukan, apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada siapa? Bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Tadi ada hubungan antara LGBT dengan penyembahan berhala. Sekarang kita lihat bahwa di belakang penyembahan berhala ada roh jahat. Berarti LGBT ada roh jahat tidak belakangnya? Bisa nangkap? Penyembahan berhala, di mana ada penyembahan berhala, di situ ada praktek LGBT. Dan ternyata tokoh intelektual, dalang, aktor di belakang semua penyembahan berhala adalah iblis, adalah roh-roh jahat. Berarti dalang di balik semua kegiatan LGBT siapa? Setan atau iblis. Ini korelasinya yang harus kita pahami bersama. Jadi ada kuasa demonik di belakang LGBT. Itu tidak netral. Makanya belakangan ini mereka menyuarakan kesetaraan gender. Kesetaraan. Belakangan ini mereka mengatasnamakan HAM. Ya. Banyak istilah-istilah yang digunakan. Bahkan ada saya mau sampaikan. Bahwa mereka menganggap itu masalah orientasi seksual. Bukan menganggap sebagai perilaku. Apa bedanya? Orientasi seksual berarti mereka semacam itu karena ada kelainan gen di dalam mereka yang mencondongkan mereka kepada orientasi seksual yang tidak wajar. Jadi mereka menganggap diri mereka tidak bersalah terhadap hal itu karena itu adalah faktor yang namanya gen gay. Ya. Jadi semacam ada korslet di dalam gen mereka sehingga membuat mereka menyimpang dari segi orientasi seksual. Sementara yang lain bersikuku, oh tidak, itu cuma murni perilaku karena kau bergaul dengan orang-orang yang tidak benar, makanya engkau semacam itu. Engkau bina itu sedemikian rupa sampai kemudian engkau mengira dirimu semacam itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya ingatkan, ada kuasa jahat, ada unsur demonik, ada kuasa demonik di belakang kegiatan LGBT. Selanjutnya dari mana kita tahu? Dari cara kerjanya. Yang suka menentang Allah siapa? Iblis. Allah tetapkan 2 jenis kelamin. Kalau ada yang nambahin sampai 18, sampai 107 siapa kira-kira?
Ya, menentang ketetapan Allah. Gampang sekali melihat cara kerjanya iblis, walaupun dirapi, tapi bisa ditebak. Sudah orientasi seksual yang ditetapkan sudah jelas. Laki, perempuan, heteroseksual. Siapa kira-kira yang membuat menjadi homoseksual? Siapa yang kira-kira membuat sampai menjadi biseksual? Siapa yang membuat sampai ada orientasi seksual yang lain-lain? Ada satu pribadi yang suka menentang ketetapan Tuhan, iblis. Yang selanjutnya, ketika dia mengatakan bahwa orientasi seksual itu adalah karena efek gen gay. Iblis playing victim di situ. Memfitnah Tuhan. Saya jadi begini bukan mau saya. Saya orientasi seksual yang kayak begini ini bukan salah saya. Dari lahir saya kayak begini. Siapa yang dia mau fitnah? Tuhan kan? Betul nggak? Tuhan yang dia mau fitnah. Tuhan punya salah. Kenapa saya dikasih begini? Tuhan punya salah. Saya pernah dengar omongan orang yang selingkuh ini, Bapak Ibu. Dia ngomong begini, ketika dia berusaha membela diri. Dia begitu mencintai selingkuhannya, sementara sebenarnya dia setelah punya istri. Dia ngomong begini, salah siapa Tuhan? Siapa yang naruh rasa ini dalam hatiku? Kalau memang engkau tidak setuju dengan dia, kenapa kau biarkan rasa itu bertumbuh semakin hari semakin besar di hatiku? Asik. Kalau engkau memang tidak berkenan, kenapa kau biarkan? Kenapa kau tidak cabut saja? Bukankah engkau mampu membolak-balik hati dan mencabut rasa itu dari hatiku? Betul? Sama persis itu modelnya. Betul nggak? Pembelaan diri. Berusaha nyalahkan Tuhan. Jadi kita harus paham benar. Inilah kerja iblis. Ada iblis di balik gerakan ini. Dan jangan sampai gereja terpancing dan ikut-ikutan. Menyetujui perbuatan mereka. Kita tidak mendiskriminasi orangnya karena Tuhan mengasihi orang yang berdosa. Tetapi membenci dosanya. Yang ketiga, terakhir. Sudah Lisa. Sedikit lagi ya. LGBTQ dan anugerah. Allah itu kasih. Tapi Allah itu juga adil. Allah itu juga kudus. Kita tidak bisa menekankan satu sifat Allah. Dia cuma kasih. Lupa bahwa dia itu kudus. Dia itu Dia mengasihi orang dengan permasalahan LGBTQ. Tapi karena dia kudus dan adil, dia juga benci pada dosa yang dilakukan oleh orang LGBT. Kemarin Pak Esra cerita dalam perjalanan dari apartemen ke Bendara. Kemarin kebetulan Pak Esra ada di Surabaya hari ini. Dia antar saya ke Bendara. Dalam perjalanan diskusi tentang masalah gen gay itu. Apakah memang kerusakan sebagai akibat dosa itu ada kerusakan gen yang membuat orang condong untuk mempunyai orientasi seks yang berbeda? Atau memang ini cuma perilaku? Kemudian Pak Esra menjawab begini, bagus sekali jawabannya. Kerusakan gen itu pun seandainya memang itu ada, tidak bisa dijadikan pembenaran kita hidup di dalam dosa LGBT. Bisa nangkap ya? Itu memang kita punya
kecenderungan semacam itu. Tapi jangan kecenderungan itu dijadikan justifikasi untuk kita tetap hidup di situ. Bisa nangkap? Jadi nggak bisa. Sama seperti kita yang misalnya tidak punya masalah dengan orientasi seperti LGBT, tapi kita punya orientasi pada heteroseksual. Oh Tuhan, salah saya ini, memang saya punya rasa demen lihat tetangga yang cantik. Gitu. Rasa demen yang mendorong itu kemudian kita jadikan justifikasi untuk mencintai istri orang. Ya salah. Karena ini harus hati-hati Bapak Ibu ya. Menurut hasil penelitian lebih baik kita itu kalau mau berangkat kerja, sebelum berangkat tuh cium istri dulu karena terbukti umur panjang. Ya, dibandingkan dengan cium istri tetangga. Guyon dikit karena saya lihat sudah mulai lemes ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan itu makasih. Tapi Dia adil. Dia kudus. Dia menyediakan pengampunan untuk orang LGBTQ. Dia siapkan pengampunannya. Di dalam Yesaya 1 ayat 18, marilah baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kusumba, akan menjadi putih apa? Seperti bulu domba. Di sini menggunakan kata merah. Ini ada dua alasan. Satu, orang berdosa itu sering digambarkan seperti tangan yang berlumuran darah. Warnanya apa darah? Merah. Yang kedua, ternyata warna merah adalah salah satu warna yang paling sulit untuk dirubah menjadi putih. Apalagi kermisi, apalagi kain kusumba, itu adalah warna yang susah sekali untuk berubah dan tidak bisa luntur. Makanya dipakai oleh para raja-raja dan imam-imam. Imam-imam itu suka pakai baju ungu dan juga warna merah kermisi. Di sini yang mau ditekankan apa? Sekalipun dosamu itu begitu merah sampai sulit diputihkan, tapi dengan darah Yesus engkau bisa diputihkan. Itu yang Tuhan mau sampaikan di situ. Tidak ada dosa yang begitu merah sampai tidak bisa diputihkan oleh darah Yesus. Dosa apapun itu termasuk perilaku LGBTQ. Kemudian ditekankan dalam Mazmur 103:11. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejak timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Ada yang tahu luasnya alam semesta? Saudara bergerak dengan kecepatan cahaya pun, ternyata mengembangnya alam semesta menurut ilmu pengetahuan itu jauh lebih cepat daripada kemampuan kita menelitinya. Sejauh itu dibuangnya pelanggaran kita. Sejauh itu disingkirkannya dosa-dosa kita. Dosa apa yang terlalu susah dibuang oleh Tuhan? Dibuang ke tubir laut. Tubir laut yang paling dalam di dunia di mana? Palung Marjana. Dibuang situ. Sedangkan kapal selam nggak bisa turun ke situ. Ya kan? Jadi Bapak Ibu Saudara yang katakan, adakah buktinya Pak? Ada. Benar Mbak, orang yang di dalam Yesus bisa berubah dari LGBT berubah normal Pak. Ada. Karena ketika kita di dalam Yesus, engkau bukan lagi engkau manusia yang lama, engkau adalah ciptaan baru. Semuanya diperbarui, termasuk mungkin gen-gen yang rusak itu. Coba kita lihat 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11. Kita baca baik-baik.
Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang bersinah, banci, pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ayat 11. Dan berapa orang di antara kamu demikianlah dulu. Saya ulang. Dan berapa orang di antara kamu demikianlah dulu. Jemaat Korintus tuh dulu rupa-rupanya jemaatnya itu banyak bermasalah. Yang bertobat dan percaya ikut Yesus itu ada yang penipu, ada yang suka bersinah, ada yang cabul. Cabul ini porno. Suka, kalau zaman dulu mungkin kayak suka nonton film BF gitu loh. Ya, cabul gitu. Ya, jadi termasuk di dalamnya karena di situ ada kuil Afrodit. Mereka itu banyak yang demen dengan sodomite. Mereka senang dengan homoseksual. Makanya Paulus katakan, dari berapa orang di antara kamu demikianlah dulu. Berarti di situ juga dulu ada orang yang LGBT. Sekarang apa? Kamu telah memberi dirimu apa? Disucikan. Kamu telah dikuduskan, kamu dibenarkan, dan Tuhan Yesus Kristus di dalam Allah kita. Artinya, buktinya orang yang dulu LGBT bisa berubah ketika dalam Yesus. Amin enggak? Karena kita ciptaan baru, mungkin memang ada itu gen apa yang merusak orientasi kita. Ketika kita diciptakan menjadi ciptaan baru, semua diperbaharui oleh Tuhan. Roh Kudus memimpin kita untuk agar kita tidak jatuh kembali atau mempunyai orientasi seksual kembali kepada yang lama. Ini bisa dilihat dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi bukti-bukti sudah ada Bapak-bapak ya, jangan berpikir ini hanya teori. Kalau orang sungguh-sungguh bertobat, dosa LGBT-nya pasti diampuni. Dan dia akan bisa menjadi pribadi yang baru. Dia akan berubah semuanya. Sama seperti jemaat di Korintus. Terakhir, catatan penting untuk gereja. Gereja harus tegas memposisikan diri terhadap isu moralitas LGBTQ. Ini bukanlah persoalan hak asasi atau kesetaraan sebagaimana diagendakan selama ini oleh para pendukung LGBT. Pembelaan terhadap para pelaku homoseksual atau LGBT atas nama hak asasi tidak seharusnya melibatkan epistemologi agama untuk mereduksi sikapnya dan permisif terhadap perlakuan seksual yang nyata-nyata tercatat di dalam Alkitab sebagai sebuah kekejian dan pelanggaran. Artinya, gereja wajib mengasihi orang yang kena LGBT. Bukan berarti mereka diberkati di gereja. Ya, bisa nangkap ya? Karena ketika kita memberkati mereka di gereja, pertahanan terakhir, benteng terakhir terhadap LGBT ini ambruk. Apa bedanya kita dengan orang dunia? Yang ketiga, sikap tidak mentoleransinya harus tetap dipertahankan oleh gereja dan para teolog Kristen. Sebaliknya, gereja yang memberi toleransi justru menyalahi kodrat gereja dan seharusnya tidak disebut gereja karena telah menjadi sama dengan dunia. Dia kena homo, tidak apa-apa, ya sini tak berkatin. Kan Tuhan ngasih kamu, biar kamu hidup terus dalam dosa itu, tidak apa-apa.
Ini namanya sikap permisif. Ya. Kita bimbing dia untuk menerima Kristus. Ketika dia lahir baru, semuanya akan jadi baru. Yang terakhir, membangun sikap permisif terhadap dosa jenis ini hanya akan menghidupkan kembali spirit Sodom dan Gomora di era modern. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, terima kasih. Iya, silakan. Mau bertanya, apakah orang yang masih punya kecenderungan LGBT boleh mengambil bagian dalam pelayanan gereja? Terima kasih. Oh ya. Harus dipilah mana dia masih punya kecenderungan dengan orang yang hidup di dalam dosa sebagai manifestasi kecenderungan itu. Jadi begini maksudnya. Saya kapan hari di Malang khotbah dengan judul Esoantropos. Kemudian di dalam Esoantropos itu saya juga menyinggung sedikit Somatanatos. Somatanatos itu adalah tubuh maut. Ini adalah gaya Paulus menulis bahwa manusia itu ternyata mempunyai somatanatos. Ada tubuh maut yang ikut ngelandong, numpang di bagian belakang kita. Jadi ini ceritanya zaman dulu, kaisar siapa itu, kalau dia punya tawanan perang itu tidak dibunuh, tetapi ditaruh di padang gurun dan diikatkan dengan seorang tentara yang sudah mati. Jadi belatung apa semua pun nempel di belakangnya dan di padang gurun. Tak lama kemudian karena bau yang menjijikkan itu, tubuh yang mati itu membuat tawanan ini ikut mati. Ini istilah tubuh maut yang dikonsepkan oleh Paulus. Dan konsep ini juga digunakan oleh Paulus dengan istilah yang lain, yaitu nafsu, sifat dosa. Kemudian kalau dalam perjanjian lama walaupun banyak yang tidak setuju, sering digambarkan seperti yetzer hara. Di perjanjian lama ada dua, yetzer hara satu, yetzer hatop satu. Kecenderungan untuk berbuat jahat namanya yetzer hara. Nah, yetzer hara itu ketika tidak dibuahi dia tak ada, tapi tidak menghasilkan dosa kan? Ya. Dia tidak akan menghasilkan dosa. Jadi maksudnya begini, bagaimana mungkin walaupun dia punya kecenderungan tetapi ketika dia dipimpin Roh Kudus mungkin ya, karena kata saya sebelum masuk ke situ saya mau jelaskan dulu. Bahasa Ibrani nafas, nefes itu sama. Nanti boleh teliti dalam perjanjian lama. Kata nefes, nafas itu dengan nafsu itu sama. Bahasa Ibrani. Apa yang mau disampaikan? Selagi kita bernapas, ya pasti ada punya nafsu. Cuma nafsu itu bisa dikendalikan tidak? Jadi kalau nafsu itu masih ada, tapi kita bisa kendalikan, tidak ada masalah kan? Kecuali kita memang masih sudah tahu LGBT itu salah, kita masih melakukan dosa semacam itu. Bagaimana mungkin tidak disiplin oleh gereja kalau diketahui? Dengan kata lain saya mau jawab dengan tegas. Kalau dia hidup dalam dosa semacam itu harus didisiplin. Dan tidak boleh dia melayani di gereja. Bukan berarti dibuang. Disiplin itu beda dengan dibuang ya. Dibina, diarahkan, dibimbing terus supaya benar-benar bisa hidup di dalam kebenaran. Tidak mungkinlah dia melakukan dosa yang begitu semacam itu dan tetap melayani. Saya cerita sedikit, di tempat saya ada orang yang kena disiplin. Itu penting karena disiplin
ciri gereja, berani tegas. Lah kalau kita ngelihat sudah ada kesalahan begitu, baru nggak didisiplin, itu namanya sama dengan tidak mendidik, tidak membina. Jadi intinya saya jawab dengan tegas, orang yang hidup dalam dosa LGBT, hidup dalam dosa ya, bukan masalah cuma punya keinginan, bukan masalah itunya. Itu harus diberi sanksi oleh gereja, didisiplin oleh gereja. Kalau menurut saya. Ya, menurut pandangan saya. Dan Alkitab pasti juga berbicara semacam itu. Mungkin masih ada yang kurang? Ya, masih ada lagi? Ya, silakan. Ini satu pernah ya di satu gereja. Lalu dia itu seorang hamba Tuhan, dan dia sudah berkeluarga, punya istri, punya anak. Yeah. Tapi suatu waktu akhirnya terungkap bahwa dia itu mencabuli anak-anak, maksudnya anak-anak remaja, anak-anak sekolah minggu. Pedofilia. Yang cowok. Oh, pedofilia sekaligus homo itu ya? Iya. Terus. Nah, jadi pada akhirnya itu ketahuan sama gereja, dan keluarga yang korban ini tidak terima, akhirnya dibawa ke proses hukum. Dan sekarang orang tersebut sudah di penjara. Nah, yang jadi pertanyaan saya, Pak, kebetulan istrinya itu dekat dengan saya. Dan kadang dia curhat. Dia berharap suaminya akan kembali suatu saat dan bisa diterima lagi untuk pelayanan. Nah, sementara ini istrinya itu kan punya pelayanan di tempat mereka tinggal, rumah kontrakan mereka. Jadi mereka juga buka pelayanan untuk umum. Jadi mereka pelayanan untuk anak-anak sekolah minggu dan bikin acara untuk kaum wanita gitu ya. Nah, saya sebenarnya sebagai teman, sebagai sahabat, saya mau menasihati bahwa sebenarnya dia itu waktu suaminya diproses secara hukum itu dia tidak terima. Bahkan dia bilang bahwa suami itu sudah diurapi Tuhan. Jadi seharusnya suaminya tidak dikasih hukuman seperti itu, cukup dimaafkan oleh keluarga. Dan saya sebagai teman juga memberi nasihat bahwa itu tidak benar gitu. Nah, jadi pertanyaan saya, Pak, apakah menurut secara Alkitab, secara kekristenan, secara pelayanan, apa itu dibolehkan? Sementara dia buka pelayanan di rumah, suaminya dalam proses ya proses hukum, lalu dia buka pelayanan dan dia berharap suaminya masih nanti dikasih pelayanan lagi. Bahkan di penjara pun katanya suaminya juga, karena di situ kan ada pembinaan kekristenan juga ya di penjara. Jadi suaminya juga pelayanan di situ. Ini saya kadang-kadang saya bingung bagaimana ini gitu. Apa pendapat Bapak gitu? Terima kasih, Ya, Pak. pertama kalau saya mengukur seseorang itu benar-benar Kristen sejati atau tidak itu memang enggak gampang ya. Semua, bagaimana kita tahu listrik itu ada strom di dalamnya? Ketika lampunya nyala. Banyak orang mengklaim saya listrik, tapi lampunya nggak nyala. Saya orang Kristen, tapi perbuatannya nggak berbanding lurus dengan pengakuan dan imannya. Ngaku beriman, tapi saya sadar orang Kristen itu bisa salah, ya, bisa salah. Tetapi kalau sampai seorang pelayan Tuhan jatuh dalam dosa semacam itu, saya ragukan apa dia sudah lahir baru atau belum. Karena kalau memang orang sudah lahir baru, Roh Kudus itu akan mendorong dia terus hidup ke arah yang lebih baik. Jadi tidak bisa jadi ukuran dia pendeta, dia majelis. Lampunya nyala tidak? Gitu. Yang kedua, bukti orang itu sungguh bertobat, Ibu. Siapa sih bisa salah? Daud itu pernah salah. Orang yang pernah salah itu berani mengakui dia salah di depan umum. Itu salah satu pertobatan loh.
Lo malah masih menjustifikasi diri, saya nggak salah kok, perlu gitu, harus berani tanggung resiko. Daud yang sekaliber itu ketika ditegur oleh Nabi Nathan, dia bilang, apa dia bilang? Mazmur 51, kasihani akulah ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaran. Dia rendahkan hatinya. Itu orang yang bertobat. Kalau sudah tahu salah masih berusaha membenarkan diri. Minta maaf saya harus katakan. Harus berani. Benar-benar diinjak sebagai konsekuensi daripada perbuatan yang kita lakukan itu. Nah, apakah ke depannya bisa dia melayani? Kalau memang pertobatannya sungguh, kenapa tidak? Ya kan? Tentunya dilihat dalam proses. Kedepannya, oh ternyata benar-benar Bapak ini sudah humble banget. Benar-benar belajar menjaga kekudusan hidup. Apalagi seorang pelayan Tuhan. Ya. Ini pelayan Tuhan ini penting. Sedangkan kemarin saya ingatkan supaya kalau bisa, misalnya saya beri contoh. Dulu saya menjabat ya. Saya kalau pas ke kota, mobil saya kosong. Ada perempuan di situ. Saya tidak akan naikkan. Ya. Sampai sejauh itu kita berusaha menjaga. Jangan sampai menimbulkan fitnah. Apalagi kita seorang hamba Tuhan. Oke lah baku teman, kemudian reunian. Ya untuk apa? Ya kan? Reunian berduaan. Dan seorang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan itu akan terlihat dari lampunya. Kelihatan dari cara hidupnya. Kelihatan dari keteguhannya untuk melawan godaan. Tidak memberi kesempatan, tidak memberi pintu masuk dalam godaan-godaan itu masuk. Rajin berdoa. Orang hamba Tuhan tuh sungguh-sungguh dia akan rajin berdoa. Tidak tahu hatinya itu pengen berdoa terus. Bapak Ibu percaya kalau saya mau khotbah di beginian saya tidak tidur? Ya. Tidak tahu kenapa hati ini pengen berdoa terus. Sedikit-sedikit pengen doa. Nah kalau ada orang tidak ada rasa haus dan laparnya, pertanyaannya apakah jangan-jangan dia tidak bertumbuh? Rohaninya lagi ada masalah. Jadi artinya Ibu, tidak bisa jadi ukuran cuma dengan ngelihat mata. Oh dia sudah diurapi, udah Saul aja diurapi loh. Ya tak? Banyak nabi-nabi. Hofni dan Pinehas itu kayak opo. Bahkan bawa tabut perang. Perang itu bawa tabut. Ya. Tapi buktinya apa? Tidak kudus ketika melayani. Itu akan terlihat nanti. Kalau belum terlihat itu masih anugerah. Ini dalam istilah Islam saya ingat. Waktu saya menjabat saya suka kutip ini. Kalau ada orang aibnya sudah dibukakan oleh Tuhan, bagus sebenarnya. Itu adalah kesempatan dia membenahi diri. Daripada ditutupi terus sama Tuhan, gak berubah-berubah, dipikir dirinya benar. Istilah Pak Stephen Tong, ini orang jatuh ke atas. Ya, pernah tahu orang jatuh ke atas? Ya. Jadi dia salah, tetapi dia bisa memoles semua kesalahannya seolah-olah dia tidak jatuh. Bahaya. Jadi miliki hati yang rendah hati. Kalau memang kita salah, akui di depan umum, saya salah. Tanda orang bertobat kayak begitu. Tidak malu lagi dengan menyatakan dosanya. Kalau masih malu-malu itu, tanda tanya besar di bertobat. Daripada kita dipermalukan nanti. Ya kan? Lebih memalukan. Iya Pak, tadi kan berkaitan sama pertanyaan pertama dari siapa tadi ya, Ibu siapa tadi kan Bapak ada menyebutkan tentang tindakan gereja mendisiplinkan orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip sudah pelaku LGBT itu gitu. Nah gimana, ini juga ada sedikit kaitannya juga sama pertanyaan Ibu sebelumnya tadi. Jikalau memang hamba Tuhan yang memang sudah ditetapkan menjadi pendeta misalnya, tetapi masih memiliki tendensi untuk melakukan atau masih berperilaku menjadi salah satu LGBT itu, tetapi dia dalam status sudah dipendetakan misalnya, tetapi ada beberapa gereja yang saya ketahui
mereka sepertinya cukup menerima saja gitu terhadap pendeta yang adalah pelaku LGBT itu gitu. Nah, saya menanyakan mengenai perihal peran gereja sendiri secara bijaksana dan proporsional, bagaimana ya kira-kira menyikapi seorang pendeta yang sebenarnya sudah masih memiliki tendensi untuk melakukan LGBT, tetapi dalam artian dia itu ya sudah dalam tindakannya dia sudah terlihat lebih baik seperti yang juga tadi Bapak singgung, tetapi dia memberikan sebuah pernyataan bahwa ya inilah diriku gitu, inilah nurtureku gitu, pola yang harus aku ikuti gitu. Nah jadi mungkin peran gereja ketika diperhadapkan dengan situasi yang demikian kan sedikit dilema gitu ya. Di satu sisi dia sudah menunjukkan sebuah perubahan, tetapi di sisi lain gereja itu juga cukup sulit untuk meletakkan di mana posisi mereka gitu secara proporsional dalam hal itu gitu. Nah, apakah ketika gereja itu sudah memberikan tindakan disiplin, misalnya memberikan sebuah tempat gitu ya, tempat untuk dia bertumbuh di dalam komunitas LGBT-nya, itu kan artinya ada penerimaan di dalam gereja itu sendiri dalam merespons LGBT itu. Sedangkan kita kan sebenarnya dengan keras lah anggapannya kan ingin bilang kalau LGBT itu adalah dosa gitu. Jadi bagaimana ekstrim-ekstrim itu kita bisa jembatani gitu Pak, di balik maraknya ya ada ekstrim A yang lebih mendiskriminasi mereka, tetapi di satu sisi juga kita tidak bisa terlalu mendiskriminasi mereka gitu, karena dengan adanya pola-pola yang memicu kita untuk membela mereka gitu. Terima kasih. Kita tidak boleh diskriminatif terhadap orangnya, ya. Ini harus kita bedakan di saat kita berbicara orangnya dan berbicara kelakuannya. Jadi orangnya tetap harus kita terima, tapi dalam konteks pembinaan, bukan diberikan kesempatan melayani. Kita sudah tahu orangnya hidup di misalnya ada saksi ya yang menyatakan bahwa dia hidup secara homoseksual atau lesbian, kemudian tidak apa-apa, tetap melayani. Lah ini yang gereja yang permisif maksudnya. Tetapi ketika dia menerima ibadah sebagai jemaat, sementara itu kita bina secara khusus, konseling secara khusus. Kita bimbing dia untuk benar-benar mengalami perubahan yang hakiki dalam hidupnya. Itu sikap gereja yang menurut saya bijak. Karena tidak bijak kalau atas nama kebijakan memberi kebijakan kepada perilaku LGBT seorang, adalah tidak bijak ketika memberi kebijakan kepada perilaku LGBT. Jadi bijaknya itu menerima orangnya, dibina orangnya, sampai benar-benar menjadi pribadi yang baru dalam Kristus. Jadi secara umum tidak boleh ditolak, dibeda-bedakan tidak boleh. Cuma dalam konteks pelayanan ya. Dalam konteks pelayanan itu ada standar, ada kualifikasi moral, ada kualifikasi sosial, itu jelas dibahas di dalam Alkitab. Nah kalau memang kita kemudian tidak tegas terhadap masalah itu, ya kita gereja sudah sama dengan dunia dong. Sementara gereja itu benteng terakhir, karena di mana-mana negara-negara yang mayoritas Kristen malah kompromi terhadap hal itu. Cuma negara Islam aja yang tidak menerima ini. Ya. Jadi atas nama kemanusiaan, atas nama HAM, dan atas nama yang lain lagi. Jadi artinya tetap terima orangnya, tetapi dibina. Perilakunya itu adalah satu kekejian. Tetap harus dibawa pada pertobatan. Dibimbing dibawa pada pertobatan. Ini yang penting. Nah kemudian bagaimana kalau dia pendeta? Pendeta nggak penting. Jangan pernah berpikir kalau dia pendeta tapi kelakuannya bukan pendeta, bukan pendeta. Ya, jangan terlalu terkecoh dengan sebutan-sebutan yang begitu. Biarlah kita bagaimana Tuhan memandang. Itu jauh lebih penting. Mau pendeta, mau pastor, mau apa istilahnya. Tapi kalau cara hidupnya kayak begitu ya enggak. Berarti dia enggak mau berubah. Itu bukan Kristen yang sejati. Ini minta maaf agak keras ya ngomongnya ya, gak apa-apa ya. Kita harus berani. Kalau tidak begitu Bapak Ibu, enggak tahu bukan cuma 7,5 juta sampai 8 juta LGBT ke depan di Indonesia. Itu akan merambah naik, karena yang kita lawan tuh setan.
Ada kuasa demonik di belakang mereka semua itu. Gerakannya mereka itu ada kuasa lain. Itu tidak independen, tidak otonom. Harus berani. Jadi kalau ada gereja yang terlalu permisif dengan hal itu, ya menurut saya gereja ini bukan gereja lagi. Itu cuma klub malam. Gereja harus tegas. Tapi penuh kasih. Ini susahnya ya. Tegas tapi penuh kasih. Kami pengalaman sedikit ini, ada yang punya masalah di tempat saya. Kami tegas. Ketika kami mendisiplin dia, malah gereja itu membantu dia dari sisi ekonomi. Itu kan tegas, tapi penuh. Ditopang ekonominya, ayo. Dikunjungi sama teman-teman, ayo kamu bisa. Ayo kita baru bangkit ulang, dari baru ulang. Yesus sanggup menyucikan dosa-dosamu. Ya, jangan biarkan terus iblis menuduhmu. Yang penting kamu bertobat, berhenti berbuat itu. Jangan biarkan iblis terus menuduhmu. Setiap orang biasa salah. Tapi di saat saudara sungguh-sungguh bertobat, dosamu itu sudah bersih disucikan oleh darah Yesus. Iblis akan datang. Ini cara kerjanya iblis. Masih dosa tuh. Ini Martin Luther pernah ngalami. Martin Luther didatangi oleh iblis. Kamu ini sok paling suci. Ini lo dosamu, dibawain catatannya semua. Martin Luther ambil itu catatan, dia isi dengan tinta merah. Darah Yesus telah menyucikan Sebaliknya setan, kalau kita berdosa dia nggak apa-apa. Ini cara kerja setan. Kalau kita berdosa dia bilang nggak apa-apa. Tapi kalau kita ingin hidup kudus, berserah penuh pada Kristus, dia bilang itu apa-apa. Kalau berdosa terus nggak apa-apa. Ini cara setan. Gak apa-apa atas nama HAM, gak apa-apa atas nama karena dia hamba Tuhan, gitu. Gak apa-apa karena atas nama kesetaraan, gak apa-apa karena gak boleh diskriminasi. Oke? Boleh? Sudah tidak ada? Oh iya, silakan. Bergeser ya. Bagaimana tanggung jawab gereja dengan anak-anak yang tadi saya bilang karena dari pelecehan seksual itu kebetulan kan mereka juga anak laki-laki, karena mereka dilecehin itu dari kecil sampai remaja. Itu bagaimana tanggung jawab gereja, sedangkan waktu itu anak-anak diserahkan ke psikolog dan kebetulan psikolognya bukan Kristen. Bagaimana itu Pak, menurut Bapak? Terima kasih. Inilah hal yang membuat penginjilan itu tidak berarti, karena justru orang yang di dalam kandang sendiri dirusak ya. Kita capek-capek nyari jiwa-jiwa yang sudah di dalam itu dirusak oleh orang dalam. Ya. Kalau ibarat mancing ini, yang satu sibuk nangkap ikan, yang satu sibuk ngelepas. Jadi sadarlah bahwa setiap perbuatan kita yang keliru justru membuat orang yang percaya menjadi tidak percaya. Makanya kita harus hati-hati. Banyak sekarang Bapak Ibu kekristenan mundur gara-gara ulah hamba Tuhan. Ya, ada gereja yang hancur karena istri pendeta. Ada yang gereja hancur karena anak-anak pendeta. Ada juga gereja yang hancur karena ulah pendeta. Tanggung jawab gereja gimana? Makanya penting loh kita mulai bekali masalah LGBT dalam kacamata Alkitab sedini mungkin, supaya anak-anak itu tahu sebenarnya LGBT ini apa sih pandangan Tuhan terhadap LGBT. Ini yang pertama. Yang kedua, terhadap kasus yang tadi, kenapa dibawa kepada psikologi umum? Ini pernah terjadi pada jemaat Korintus. Jemaat Korintus itu punya masalah, tapi minta pemecahan masalahnya kepada orang luar, sampai ditegur oleh Pak Paulus. Emangnya nggak ada orang pintar di situ? Nggak ada orang berhikmat di situ? Kenapa kalian cari penengah atau mediator atau penyelesai masalah di luar jemaat Tuhan? Kan Paulus marah di situ. Makanya kalau ada kasus-kasus begitu sebenarnya kalau butuh psikolog,
Psikologi Kristen kan ada. Yang dasar-dasar pemahaman psikologinya diambil dari ayat-ayat Alkitab. Ya kan? Yang artinya didasarkan pada Alkitab. Saya dulu dapat pelajaran psikologi Kristen. Jadi bukan psikologi umum. Jadi apapun yang dikemukakan situ ayat-ayatnya semua diambil dari dalam Alkitab. Nah, seharusnya kalau ada kasus begitu memang tanggung jawab gereja untuk memulihkan lagi masalah psikologi dari anak-anak yang alami tadi. Bukan cuma masalah psikologi, karena masalah rohani juga. Ya, tugas gereja seharusnya ambil bagian yang sangat penting. Jadi pengajaran tentang LGBT itu seharusnya diajarkan pada anak-anak anggota jemaat Tuhan sedini mungkin. Kalau tidak begitu, ini LGBT akan bertambah terus jumlahnya di Indonesia. Lama-lama di gereja semua orang sebegini. Ya, Bapak Ibu. Ya. Kita angkat pujian, ya. Yang penting. Siapa lagi? Boleh Ibu? Ya, cukup. Ada lagi? Siapa tadi belakang? Iya. Karena begini, kalau ini sudah berkaitan dengan organisasi juga. Karena kalau saya ngomong itu kalau gereja-gereja yang beraliran Pentakosta sampai anak-anak kecil boleh ambil perjamuan. Tidak ditanya juga, kamu berdosa tidak? Tidak ditanya, pokoknya dibagi aja. Ada juga yang memang organisasi gerejanya ketat. Misalnya untuk terima perjamuan itu harus yang sudah di CD itu kalangan Protestan. Nah, kalau di Katolik lagi yang bukan Katolik itu enggak boleh ikut perjamuannya Katolik. Saya pernah ikut ibadahnya Katolik, langsung ada perjamuan, kebetulan waktu itu diundang Pak Bupati. Enggak boleh saya ikut ngambil karena bukan Katolik. Jadi setiap hal itu tergantung aturan masing-masing lah. Kalau misalnya gerejanya besar banget, dia LGBT, kemudian di situ pas ibadah, ya pasti dia dapat kebagian kan? Siapa mau bisa ngawasi orang sebanyak itu? Tetapi kalau memang dia punya niat berubah, punya niat benar-benar bertobat, darah dan tubuh Yesus, siapa tahu menjadi tambahan energi untuk dia bertobat. Jawaban saya tidak normatif di sini ya. Karena berkaitan dengan organisasi masing-masing. Setiap gereja beda. Iya. Tapi kalau saya ditanya secara pribadi, kalau dia memang ingin bertobat, kenapa tidak? Kecuali memang dia ingin terus di situ, berdosa di situ. Ini terjadi lagi di Korintus. Orang Korintus itu senang sekali perjamuan. Gara-gara tidak menghormati tubuh Tuhan, banyak orang yang mati. Nanti baca dalam Korintus. Tapi kalau dia sungguh-sungguh sudah bertobat, ingin benar-benar lahir baru, ingin diubahkan oleh Tuhan, boleh ikut. Tapi kalau dia memang cuma main-main, sebaiknya jangan. Seperti di Korintus nanti. Oke? Ayo. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, banyak hal yang kami pelajari hari ini dan kami perbincangkan. Tuhan, beri kami hati yang baru. Beri kami pikiran yang baru. Sehingga apapun yang kami lakukan benar-benar seturut dengan ketetapan-Mu. Benar-benar seturut dengan rencanamu, seturut dengan firman-Mu, seturut dengan mau-Mu. Meteraikan firman ini dalam hati kami. Dan setiap hari, jadikan kami saksi-Mu Tuhan.
sehingga orang-orang yang terikat dengan roh LGBT bisa dilepaskan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara. Meteraikan ini semua dalam hati kami. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami sudah berdoa dan bersyukur.